Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 11 7B06. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP dengan judul tugas penerapan aplikasi Udu ERP pada toko kecantikan Azara Beauty. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya pertama ada Abizar Panagatama, kemudian ada Ahmad Naufal Farozi, Alvan Fauzan, saya sendiri Evita Filianti, kemudian Rohima Mutmainah. Baik, langsung saja pada studi kasusnya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Teknologi informasi merupakan salah satu strategi dan salah satu unsur utama dalam persaingan di dunia usaha. Fungsi dan peran teknologi informasi saat ini mencangkup berbagai kegiatan di dalam perusahaan, mulai dari kegiatan operasional, perencanaan, dan pemberdayaan sumber daya lain dalam perusahaan. Untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan tersebut, serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, maka diperlukan pengintegrasian subsistem dan sistem yang selaras, seperti sistem yang terbiasa kita kenal sebagai ERP atau Enterprise Resource Planning. Seperti studi kasus yang kita ambil pada toko kecantikan Azara Beauty, yang merupakan toko distributor kosmetik dan skincare, saat ini proses bisnis yang berjalan masih belum terintegrasi menggunakan sistem. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang berintegrasi guna memudahkan proses bisnis yang berjalan, seperti menggunakan sistem ERP Udu. Apa itu Udu? Udu merupakan perangkat lunak atau software ERP yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan. Software ini merupakan open source yang cukup komprehensif, yang di dalamnya terdapat banyak modul bisnis terintegrasi, di antaranya accounting, inventory, sales, pure cash, point of sale, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agam. Untuk Mas Agam dipersilahkan. Dan saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, bagaimana menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan aplikasi Odoo pada proses bisnis penjualan toko kecantikan Azara Beauty. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning pada program studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan sistem penjualan guna membantu toko kecantikan Azara Beauty meningkatkan sistem penyimpanan barang dan mempermudah pelanggan melakukan transaksi secara online. Oke, kemudian pembahasan toko kecantikan Azara Beauty. Toko kecantikan Azara Beauty merupakan usaha yang bergerak di bidang distributor kosmetik, yaitu usaha yang menyediakan berbagai macam produk kecantikan, baik produk lokal maupun produk luar negeri. Proses bisnis utama berupa marketing dan selling, dan memiliki manajemen bisnis yang belum terintegrasi sistem ERP. Perancangan sistem ERP pada toko kecantikan Azara Beauty ini, software yang diperlukan yaitu aplikasi Odoo versi 15 dengan mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan modul yang digunakan yaitu modul website, modul inventory, modul purchase, kemudian modul pengeluaran, dan modul dashboard. Kemudian selanjutnya slide akan dibacakan langsung oleh Saudara Alvan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Agam. Saya akan menjelaskan tentang modul yang akan digunakan untuk mengimplementasikan toko Azara Beauty pada Odoo. Yang pertama itu ada modul website. Pada modul website ini digunakan untuk mengimplementasikan proses bisnis berupa e-commerce yang di dalamnya berisi company profile, owner shop yang berisikan price list, contact us, serta my cart. Dan modul yang kedua itu adalah modul inventory. Tujuan dari modul inventory ini adalah untuk melacak dan mengelola persediaan di suatu perusahaan. Selain itu, juga mencangkup pemantauan tingkat persediaan, penjadwalan pesanan, peramalan pembelian, dan pembuatan laporan persediaan. Dan di sini ada yang ketiga itu modul purchase.
Modul purchasing management atau manajemen pembelian juga memiliki peranan yang sangat penting seperti halnya modul inventory management. Modul ini sangat penting terutama untuk perusahaan manufaktur, retail, dan grosir karena bisa mengelola pembelian barang ke supplier. Oke, berikutnya ada modul pengeluaran. Pada modul pengeluaran ini, kita akan mengisi pengeluaran apa saja yang telah terjadi. Misalnya dalam pembelian laptop ataupun makanan untuk pertemuan meeting. Dan yang terakhir itu adalah modul dashboard. Modul dashboard ini berisi rekapan mulai dari penjualan, pengiriman, pembelian barang ke pemasok, hingga jumlah stok persediaan barang. Dan use case diagram proses bisnis ini akan dijelaskan oleh Saudara Rohima Mutmainah. Dipersilahkan kepada saudara. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan bahas use case diagram dalam proses bisnis ini. Yang pertama ini kita mempunyai 3 aktor. Yang pertama itu administrator, customer, dan staf gudang. Di sini administrator dapat login, lalu menambahkan, mengupdate, dan mendelete produk, lalu validasi pesanan penjualan, lalu kemudian memverifikasi pembayaran, kemudian membuat invoice penjualan, di mana lalu membuat laporan penjualan. Yang selanjutnya itu ada customer. Customer itu kita pertama itu membuat akun, lalu kita login, lalu melihat katalog produk, lalu kita menambahkan ke dalam keranjang produk tersebut, lalu proses checkout, kemudian konfirmasi alamat, lalu kemudian customer melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, customer akan konfirmasi pembayaran, lalu terakhir itu customer bisa logout. Dan selanjutnya itu ada staf gudang, di mana staf gudang ini dapat menerima invoice penjualan yang telah dibuat invoice-nya oleh administrator. Lalu setelah menerima invoice tersebut, maka staf gudang akan melakukan pengiriman pesanan, lalu dia mengupdate stok produk. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada customer, website, sales, invoicing, inventory atau gudang. Dimulai dari customer, yang dimana customer itu mencari produk, lalu dalam sisi website itu website menampilkan data produk, lalu customer dapat memilih produk. Setelah memilih produk, maka website akan menampilkan data produk dan stoknya. Lalu di sini customer dapat memutuskan apakah dia ingin menambahkan produk tersebut atau dia justru akan memilih produk lagi yang lain. Lalu selanjutnya ketika dia memilih produk tersebut, maka website akan memunculkan review pesanan. Setelah itu, maka customer akan men-check out. Nah, setelah melakukan pencheckoutan, maka si sales akan mendapatkan menampilkan informasi cara pembayaran. Lalu si customer itu akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka sales akan memvalidasi pesanan tersebut. Lalu invoicing akan membuat invoice. Setelah membuat invoice, maka ke registrasi pembayaran. Dan di sini jika sudah melakukan pembayaran, maka akan melakukan pencatatan invoice lunas. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke alur ke customer untuk melakukan pembayaran. Nah, jika tadi sudah melakukan pembayaran, maka pencatatan invoice lunas, maka akan dikirim langsung ke website, di mana website akan mengirim invoice dan billing. Lalu customer mendapatkan invoice dan billingnya. Nah, di dalam invoice dan billingnya maka akan selesai statusnya. Nah, sebelum dia dari website mengirim invoice ke customer, nah website ini juga mengirim validasi pengiriman ke inventory atau gudang. Lalu dalam inventory atau gudang itu dia akan melakukan pengiriman pesanan. Maka proses ini akan berakhir. Selanjutnya selanjutnya akan dibahas tentang rancangan program yang langsung akan dipraktekkan oleh Saudara Nova. Saudara Nova dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melakukan review mengenai website yang telah kelompok kami buat. Yang pertama-tama, customer wajib berkunjung ke halaman azharabeauty.odo1.com. Ini tampilan halaman websitenya.
di mana di menu atas terdapat ada logo dari perusahaan, ada menu home, ada menu shop, ada menu about us, contact us, my card. Di menu shop ini terdapat barang-barang yang dijual di Azhara Beauty. Di menu about us ini pengenalan siapa itu Azhara Beauty dan apa itu Azhara Beauty. Yang keempat yaitu ada kontak us. Jadi nantinya customer kalau merasa butuh ada kesalahan sistem atau segala macam, customer bisa menghubungi kontak us dengan cara mengisi nama, nomor telepon, email company. Setelah itu klik submit. Terus ada my cart ini, nanti orderan yang kita masukkan ke keranjang nanti otomatis akan masuk ke sini. Tampilan webnya akan seperti ini. Ini juga tadi sama, ada produk-produk yang kita jual di Azhara Beauty. Di toko Azhara Beauty, selain kita menjual barang-barang kecantikan, skincare, makeup segala macamnya, di sini kita juga ada tips atau edukasi kecantikan. Semisal ada manfaat dari penggunaan eksfoliasi, cara menghilangkan jerawat, serta penggunaan eye cream. Nantinya edukasi ini masih akan terus dikembangkan. Selanjutnya, kita akan melakukan sign in. Tetapi jika kalian belum punya akun, diwajibkan untuk membuat akun. Kita tulis namanya. Kita isi passwordnya sesuai keinginan. Setelah itu kita klik sign up. Nah, di menu dokumen ini ada quotation, ada sales order, setelah itu ada invoice dan bill. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu shop. Kita akan memilih beberapa barang yang akan kita beli. Misal kita beli Agnes cream wash, kita klik. Maka di sini dia akan tampil mulai dari harganya ini juga belum termasuk pajak. Di bawahnya kita bisa melihat deskripsi produknya. Setelah itu kita tambahkan aja ke keranjang. Kita bisa menambahkan langsung ke keranjang atau membelinya langsung. Selanjutnya yang kedua kita akan membeli Lotus Face Oil. Sama kayak tadi kita masukkan ke dalam keranjang dulu. Setelah masukkan keranjang kita klik keranjangnya. Di menu data keranjangnya ini terdapat produk yang udah kita tambahkan. Kuantitinya kita bisa tambahkan sesuai keinginan. Ada price atau harganya dari setiap satuan produk. Terus di sebelah kanannya ada orderan total, ada subtotal, ada pajaknya. Nantinya juga di Azhara Beauty yang akan dikembangkan nantinya akan bisa memasukkan kode promo atau kode kupon. Untuk sekarang ini masih belum bisa, maka dari itu kita masuk aja ke proses checkout-nya. Proses selanjutnya itu proses untuk penambahan alamat. Di sini kita tulis nama penerimanya. Kita tulis nomor teleponnya. Setelah itu company name sama TNVAT-nya nggak usah, kita tulis alamatnya. Kita tulis kotanya. Kita tulis kode posnya. Setelah itu kita isi negaranya juga, kita isi dengan Indonesia. Lalu provinsinya kita pilih Jakarta. Setelah semua dipastikan benar, kita klik aja next. Di billing address ini kita bisa samain atau kita bisa tambah address juga sesuai dengan keinginan. Karena tidak ada yang dirubah, kita klik confirm aja.
Untuk delivery metodenya di web Azara Beauty ini masih menggunakan standar delivery. Nantinya masih bisa dikembangkan lagi. Untuk pembayarannya juga masih tersedia satu saja, yaitu melalui wire transfer. Setelah semua sudah dirasa yakin, kita klik Pay Now. Nah, kalau tampilannya seperti ini, artinya orderannya kita sudah bikin, akan tetapi kita belum membayarnya. Nah, untuk cara membayarnya, kita klik nama kalian di atas ini, kita klik My Document. Selanjutnya itu kita ke Quotation, kita klik di nomor orderannya. Nah, di sini untuk pembayarannya kalian bisa langsung bayar ke dua rekening ini. Di sini ada detailnya, detail pembayarannya berapa segala macamnya. Setelah itu kita klik Sign In and Pay. Pastikan namanya sudah benar. Setelah itu kita klik Accept and Sign In. Nah, di sini pembayarannya kita pilih dengan wire transfer, kita klik Pay. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya pembayarannya sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan mengkonfirmasi. Yang akan mengkonfirmasi itu di bagian admin. Kita logout terlebih dahulu. Kita logout, kita masuk dengan menggunakan akun admin. Kita masuk ke modul website, kita klik menu e-commerce, kita pilih orderan yang belum dibayar. Nah, di sini nomor orderan tadi sudah sesuai, tanggal pembuatannya sudah, namanya siapa, totalnya berapa, statusnya penawaran terkirim. Kita klik saja di nomor orderannya. Lalu kita lakukan konfirmasi. Kita lakukan konfirmasi. Nah, maka nanti tampilannya dari sisi user akan seperti ini. Kita login lagi ke user yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini sudah ada sales orderannya. Maka kalau sudah dikonfirmasi admin, maka status pengirimannya sudah menjadi preparation. Sekarang kita lanjut ke proses pengirimannya. Kita logout, kita masuk ke menu admin lagi. Masuk ke modul website lagi. Oh, kita masuk ke menu stok persediaan. Kita klik yang menu orderan pengiriman. Kita klik di ini referensi. Oh, ini stoknya selanjutnya kita klik validasi. Setelah itu kita klik terapkan. Nah, kalau sudah, ini artinya sudah berhasil, maka dari tampilan usernya yang tadinya masih preparation akan menjadi shipped, yang artinya sudah dikirimkan. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini.
Selanjutnya, kita akan membuat faktur pembelian. Kita masuk lagi ke menu admin. Masuk ke menu website lagi, menu e-commerce, orderan. Ini kita klik ini yang siap difakturkan sesuai nama pelanggannya. Kita klik, kita buat faktur. Kita pilih yang regular invoice, kita klik. Setelah itu kita konfirmasi. Kita daftarkan pembayaran terlebih dahulu. Tadi dia misalnya minta ini melalui sini, kita klik payment. Nah, statusnya di sini sudah selesai, maka nanti tampilannya dari sisi usernya akan seperti ini. Nah, di bagian invoice billingnya sudah terbit, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke modul inventory, yaitu modul untuk menambahkan stok barang. Untuk melihat stok barang ada berapa, menambahkannya kita juga bisa melalui menu inventory situ. Nah, kita klik saja pada menu inventory ini atau stok persediaan. Kita ke menu produk, kita pilih produknya. Kita semisal mau nambahin produk baru nih, kita kliknya baru, new. Kita tulis namanya semisal moisturizer. Terus kita tambahkan gambarnya dulu. Kita pilih. Nah, harganya juga kita bisa tetapkan, semisal harganya 55.000. Pajaknya juga kita bisa sesuaikan. Misal kita pakai pajak yang 10%. Nah, ini. Terus modal pembelian dari distributornya. Kita bisa isi misalnya 45.000. Dari produknya kita pilih yang perawatan wajah. Referensinya kita isi dengan MZ. Contoh. Setelah itu kita save. Nah, di sini produknya sudah nambah, akan tetapi produknya masih 0. Nah, bagaimana untuk menambahkan produknya? Yaitu dengan cara kita membelinya ke distributor atau ke toko-toko, misalnya ke distributor. Dengan cara kita kembali ke menu awal, kita masuk ke modul pembelian, kita klik new, kita cari nama distributornya atau pemasoknya. Contohnya di sini kita misalnya Anissa nih, misalnya distributor dari sini. Kita pilih tanggal untuk sampainya di kita tanggal berapa, maunya misal kita sampainya tanggal 5. Kita klik terapkan. Referensi pemasakan tidak usah. Selanjutnya kita akan pilih produk apa yang kita beli. Tadi kita ingin membeli semisal moisturizer. Kita pilih kuantitasnya sesuai kebutuhan. Contohnya kita akan membeli 100 piece. Nah, maka di sini ada total harganya sama pajak ya. Jadi total yang harus kita bayarkan nanti adalah 4.995.000.
Setelah itu kita kirim sebagai email, kita lakukan penawaran dulu ke pihak pemasoknya. Itu ini tadi karena kita baru, kita bikin aja. Bisa kita email. Emailnya kita bikin gmail.com. Nomor teleponnya setelah itu kita klik simpan dan tutup. Pastikan alamat email si pemasoknya benar. Setelah semua dirasa benar, kita klik kirim. Nah, tampilan di kanan akan seperti ini yang artinya penawaran kita sudah dikirimkan ke pihak pemasok. Nanti pemasok akan melakukan respon. Jika pemasok sudah melakukan respon dan mengiyakan, selanjutnya kita tinggal melakukan konfirmasi order. Setelah itu, pemasok akan mengirimkan, sebelumnya kita masuk ke orderan, kita masuk ke orderan penawaran. Salah, maksudnya orderan pembelian. Nah, di sini pemasoknya tadi kita sulit Anissa, bayarnya kita, jumlah yang belum dibayar segini. Setelah pemasok mengirimkan produk dan produknya sudah dicek di bagian gudang dan sudah sesuai, selanjutnya kita tinggal klik saja terima produk. Lalu kita tuliskan jumlah produk yang sudah kita terimanya. Karena kita memesannya 100 dan sudah dicek di bagian gudang ternyata benar 100, kita tulis saja 100. Selanjutnya kita validasi. Nah, validasinya selesai. Selanjutnya kita balik lagi ke orderan. Ini berarti sudah siap difakturkan. Kita klik saja di sini menu orderannya. Kita buat tagihan. Kita konfirmasi. Jangan lupa isi tanggal tagihannya. Tanggal 5. Bank penerimanya juga kita bikin. Ini bank penerima si distributor atau pemasoknya ya. Kita isi nomor rekeningnya. Banknya kita bikin BRI. Mandi. Kita isi kode banknya, kita simpan. Nama pemilik akunnya, pemegang akunnya. Kirim uang, mata uangnya juga jangan lupa dipilih rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Setelah semuanya dirasa benar, kita langsung melakukan konfirmasi saja. Lalu kita klik pada daftarkan pembayaran. Kita pilih pembayaran melalui mana, semisal melalui bank ini, secara manual ke rekening yang tadi sudah kita isi sejumlah 4.995.000. Setelah itu kita klik create payment. Nah, maka tagihan kita ke pemasok sudah lunas. Lalu kita lihat ke bagian stok persediaan, apakah barang yang sudah kita pesan tadi jumlahnya sudah bertambah atau belum. Kita klik produk. Nah, di sini jumlahnya 100 sesuai dengan pesanan kita. Yang artinya pesanan kita berhasil dimasukkan ke inventory. Selanjutnya, setelah kita menggunakan dua modul ini, kita akan masuk ke modul pengeluaran.
Modul pengeluaran ini berfungsi untuk misalnya kita membeli makanan untuk klien, tapi menggunakan uang pribadi yang nantinya akan diganti dengan menggunakan uang perusahaan. Semisal kita isi makan dengan klien. Lalu kita pilih kwitansinya. Kwitansi pembayaran kalau kita benar melakukan makan dengan klien. Selanjutnya kita isi sesuai dengan isi totalnya, kita sesuaikan dengan kwitansinya. Kalau di kwitansinya ada 800, kita isi 800. Kalau ada 1 juta, kita isi 1 juta. Contohnya di sini kita isi 250.000. Tentunya dengan include dengan pajak. Setelah itu setelah semua diyakin benar, selanjutnya kita klik menu klik report. Kita ajukan ke pihak manajernya. Di sini kita pilih manajernya Bapak Heri. Kita klik ajukan. Nantinya manajer akan melakukan review apakah benar dia mengeluarkan duit segini untuk makan dengan klien. Setelah manajer melakukan review, manajer bisa menolak atau menyetujuinya. Di sini kita contohnya dengan setuju, kita klik setuju. Setelah setuju kita rekam. Setelah itu kita klik daftarkan pembayarannya. Kita pilih mau dari mana pembayarannya, dari kas atau dari rekening. Kita contoh dari kas saja, dari rekening maksudnya. Kita pilih penerimanya, nomor rekeningnya. Pastikan jumlah yang akan dibayar sesuai dengan tagihannya. Isi dengan BCA, nama pemilik akunnya, kita isi sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa pilih mata uangnya rupiah, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, setelah ini semua dirasa benar, kita klik yang create payment. Maka tagihannya sudah lunas, yang artinya uang si karyawan Naufal telah dibayarkan oleh si pihak manajer yang bernama Heri. Selanjutnya, kita sini. Di sini ada rinciannya. Rincian karyawan-karyawan yang telah mengisi pengeluaran pada toko Azahra Beauty. Selanjutnya kita akan masuk ke modul terakhir, yaitu modul dashboard. Modul dashboard ini berisi rincian-rincian mulai dari rincian penjualan, rincian produk, rincian penagihan, rincian pengeluaran, pembelian ke pemasok, nama pemasok ya, persediaan barang, inventory flow, produksi, serta yang lainnya. Di sini di penjualan, ini di top questionnya ada Bapak, nama pelanggannya ada Bambang, penjual ini. Ini nama, ini sales dengan, maksudnya ini pelanggan dengan pembelian terbanyak, yaitu ada di pelanggan Haris dengan pembelian total 330.000.
Ini pendapatannya 15 order, 15 pesanan dengan pendapatan segini. Lalu produk yang banyak terjual yaitu ada este banyak 2, lalu dilanjutkan ada face oil sebanyak 2, facial wash sebanyak 2. Pelanggannya yang paling banyak membeli yaitu ada Bapak Haris dengan 6 total pembelian dengan jumlah 720.000. Kategorinya yang paling banyak dicari yaitu perawatan mata sama perawatan wajah. Selanjutnya kita masuk ke menu produk. Ini produk-produk yang laris dijual di produk kami yaitu ada Estée Lauder, yaitu terjual sebanyak 3 unit dengan pendapatan bersih yaitu 430.000. Selanjutnya ada face oil yang terjual 2 unit dengan pendapatan bersih 140.000. Selanjutnya kita masuk ke menu pengeluaran. Nih, kita di sini ada total 5 pengeluaran. Total reimburse-nya ada 250.000 yang tadi kita sudah isi. Total pengeluaran terbesarnya itu ada untuk keperluan membeli laptop dengan harganya 3.500.000 dengan kategori komunikasi. Selanjutnya ada survei toko dengan kategorinya travel dan akomodasi total 800. Selanjutnya kita masuk ke logistik, kita melakukan pembelian. Kita sudah melakukan 13 kali order ke 6 pemasok atau distributor. Serta kita melakukan pembelian itu ke pemasok Beautynesia dengan 4 kali pembelian dengan totalnya 8.401.000. Dilanjutkan oleh Beauty Counter dengan 3 kali order dengan jumlah 4.250.000. Lalu produk yang sering kita beli yaitu ada yang terbanyak yaitu ada masker wajah dengan total belinya ada 300 unit atau 300 piece dengan totalnya 2.550.000. Dilanjutkan dengan masker wajah lagi dengan jumlah pesanan yang berbeda yaitu 200 piece atau unit dengan totalnya 1.700.000. Terus yang ketiga ada moisturizer dengan total pembelian 100 unit atau 100 piece dengan jumlahnya 4.500.000. Selanjutnya kita klik ke pemasok. Ini di sini kita mempunyai ada 5 pemasok. Kita ada 5 pemasok yang sering kita beli, yang menjadi langganan. Di sini kita ada order. Terus ada searching by counts, ada top vendornya siapa saja. Terus kita masuk ke menu persediaan atau stok barangnya. Nah, di sini ini produk dengan jumlah terbanyaknya itu ada masker wajah dengan total 198 unit atau piece. Selanjutnya yang kedua ada moisturizer dengan total 100 unit atau 100 piece. Selanjutnya kita masuk ke inventory flow. Ini kita bisa lihat ada top products-nya. Terus ada top partnernya. Kita masuk ke kita enggak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
masih banyak modul yang bisa dipakai, akan tetapi Azahra Beauty saat ini hanya memakai 5 modul saja, yaitu ada modul website, modul dashboard, modul dengan seiringnya perkembangan nanti akan banyak modul-modul yang akan dipakai di toko Azahra Beauty. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Evita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nova atas demo implementasi aplikasi ERP Odoo. Berikutnya kesimpulan dari implementasi aplikasi Odoo pada ERP untuk toko Azahra Beauty ini sangat bermanfaat dan memberi kemudahan dalam mengintegrasi seluruh proses bisnis pada toko kecantikan Azahra Beauty, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi pada seluruh proses bisnis. Berdasarkan kesimpulan dari pengimplementasian Odoo ini, saran yang kami berikan diantaranya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara menerapkan modul-modul lain yang terdapat pada aplikasi Odoo ini, yang dapat membantu memproses bisnis kecantikan Azahra Beauty ini menjadi lebih baik di waktu yang akan mendatang. Demikian presentasi dari kelompok 7, kritik dan saran yang membangun akan menjadi semangat kami untuk terus belajar mengenai sistem ERP ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian dan salah dalam perkataan, kami kelompok 7 memohon maaf. Terima kasih, sekian dari kelompok 7. Udah guys. Stop. Aduh, Finally.